warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oh ya, karena masih suasana Lebaran, saya mau minta maaf dulu. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Maaf jika banyak ada salah. Ya, saya juga minal aidin tanpa izin. Untuk teman-teman. Kita berempat di sini bakal bahas tentang dampak COVID-19 di kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, ini adalah tugas dari Pak Andri di mata kuliah PDO. Jadi di sini ada saya, Andri Sastrowardo Spiatma, ada juga Rifki Rosidi, ada Leo Andika, dan ada Aminur Rahma. Halo. Jadi, apa kabar nih? Ki, apa kabar Ki? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah Rifki dulu. baik. Yo, gimana kabar yo? Baik. Alhamdulillah baik, Ri. Gimana keluarga di rumah yo? Sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat juga sih. Ah, Diberi keberkahan. amin. Ami gimana? Di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, jadi kita di sini bakal ngerjain tugas dari Pak Andri di mata kuliah PDO. Jadi kita di sini bakal bahas mengenai corona, mengenai dampak COVID ini bagi kita mahasiswa STIMATA kayak gitu ya, kurang lebihnya. Ya. Jadi kita mulai dari Leo dulu nih kayaknya. Kamu sekarang lagi di mana yo? Aku sih sekarang udah balik ke Malang, Ri. Di Malang. Kemarin di mana? Ya. Kemarin kan di Banyuwangi. Di Banyuwangi dari kapan ya? Kan nggak boleh pulang kampung. Iya, aku udah dari 3 bulan sih untungnya. Jadi pulang duluan ya? Curi Iya, start. pulang duluan sebelum corona itu. Terus kondisi di Banyuwangi sendiri gimana ya? Kalau awalnya sih di Banyuwangi kondisinya itu masih yang positif itu masih 1-2 gitu. Jadi pemerintah sana nggak ngadain PSBB lah. Kamu kalau nggak salah di Tegal Delimo ya daerahnya ya? Iya, 35. Kemarin aku lihat di Maps di Tegal Delimo Tegal Delimo itu ada 1 yang positif. Itu kamu ya? Iya, bukan lah. Oh bukan. Siapa Ya, itu Dekat kemarin itu ya beda desa sih itu. Jadi itu yang pertama orang Muncar yang terkena itu. pengen tahu yang di dekat rumahmu tuh ya, di Tegal Delimo itu. Awalnya kok bisa kena itu gimana, habis dari luar negeri atau dari mana? Katanya sih itu habis dari Bali gitu. Habis dari Terus dia pulang. mudik. Nah, iya, dia mudik. Kan waktu itu kan belum ada itu PSBB gitu. Terus pencegahannya di sana gimana? Ya, kalau sekarang sih yang saya lihat terakhir ini Ya, koneksinya terputus sepertinya Leo dan Rifki juga. Ya, Leo kelamaan. Pindah dulu aja, wes. Rifki gimana Rifki? Sekarang di mana Ki? Sekarang di Malang. Di Malang. Sebelumnya di mana Ki? Di Lamongan di rumah. Oh, Lebaran juga di Lamongan. Iya. Gimana kondisi di sana Ki? Nggak banyak yang positif. Ya, dulu pas pertama pulang itu cuman nggak ada sama sekali sih. Cuman pas waktu di sana habis seminggu dapat 1. Habis itu sekarang jadi 30. 30? Banyak. Itu satu desa aja sih, bukan Satu gimana ya? Itu dekat Katanya sama sih, rumahmu. agak lumayan jauh sih, ada Ya, sekarang gantian Rifki yang putus. 20 kilometeran lah. Itu kayaknya di pusat kotanya gitu, bukan di desa-desa gitu. Leo, gimana yo? Kok kamu hilang tadi yo? ya tadi koneksinya putus. Udah beli kuota? Apakah wifi kan? Sombong. Ke Rifki dulu aja wes, Rifki aja. Kamu tadi gimana Ki? Di sana tuh, terus kan kamu udah sebelum di Malang kan di Lamongan. Ngapain aja kegiatannya Ki? Pas pulang ke Lamongan rencananya mau mengerjakan itu, cuman ternyata pas di sana malah Ngerjain itu apa gitu? ngerjain skripsi sama tugas-tugas gitu sih. Cuman pas di sana ternyata malah nggak ada internet sama sekali, jadi selama 2 minggu bahkan 3 minggu nggak kerjakan sama sekali di sana. Jadi nggak dapat rencananya sinyal sama sekali. nggak dapat sama sekali. Kartu Telkomsel kan, saya kira ya
kalau Telkomsel aja di sini kayak gini, apalagi kayak kartu yang lain gitu kan. Terus Biasanya kan ternyata eh, Telkomsel yang nyampe sinyal ke desa-desa gitu. iya, eh, subscription-nya dari kayak dikebut gitu sih. Jadi Terus ngebut banget, itu mepet banget. berarti selama di Lamongan, selama di rumah aja, nggak kemana-mana. Iya, ya nggak kemana-mana sih. Jadi nggak sampai ikut yang tahap satu itu gara-gara itu juga sih. Jadi kondisinya di Lamongan itu di lockdown Ki atau gimana? Sementara sih nggak di lockdown, cuman di pemerintahnya nggak nerapin kayak gitu, cuman di desa-desa ada, tapi ya masyarakatnya ya gitu juga sih, nerapin lockdown tapi tetap kayak gitu. Tapi Cuman ada kayak pengawasan apa keluar masuk gitu aja sih, pengecekan suhu tubuh gitu aja. orang-orang kan kondisinya lagi kayak gini nih. Tapi orang-orang di Hmm. sekitar rumahmu tuh tetap kegiatan seperti biasa atau udah sepi gitu? Soalnya di desa itu nggak ada yang kena, jadi persepsinya itu kayak ya kayak hari-hari biasa gitu, nggak ada yang pakai masker, malah Hmm. 1, 2, 5 orang gitu aja yang pakai masker di masjid kayak gitu. Berarti kemarin Jumatan aja. pas taraweh Jumatan itu tetap diadain. Iya, tetap ada full satu sama dan sampai tahan. Tapi belum ada kasus yang kena satu masjid gitu ya. Belum ada kayak Semoga aja nggak ada ya. Tapi sampai sekarang masih ada Jumatan gitu. masih ada, cuman yang di masjid besar-besar gitu kayak ada social distancingnya gitu nih, dikasih jarak 1 meter gitu. Cuman kalau di desa di dekat rumah saya itu nggak ada sama sekali, kayak dekat rumah masih tetap kayak kebiasaan gitu aja. Terus orang tua Ki, orang tua keadaan kayak gini masih kerja. Kalau orang tua penghasilannya kan penghasilan harian kan, jadi tetap kerja, tapi memang harus pakai masker tiap hari seperti itu nih. Bahkan di rumah kadang pakai masker gitu untuk keluarga. Jadi Jadi nggak, selama selama apa namanya pandemi ini ekonomi terdampak gitu ya gara-gara pekerjaan orang tua ya, yang ya sih. terbatasi gitu. Kan dulu kerjanya sampai sore, sekarang cuma sampai pagi. Kadang sampai jam 8 saja sudah pulang. Kerja kan biasanya habis subuh udah keluar rumah, udah kerja gitu. Bahkan sampai jam 11, jam 10 udah pulang gitu. Nggak berani sampai sore. Biasanya kan sampai jam 5 sore baru pulang kayak gitu. Terus kalau kamu kegiatannya ngapain aja Ki di rumah? Ya itu sih tadi Kan nggak ada mengerjakan internet, skripsi. kan nggak bisa Iya, ngerjain skripsi, terus ngapain tuh? ya itu. Sebenarnya ya di rumah aja sih. Kan mau keluar kemana gitu juga sih. Mau bingung. Rencananya kan pulang itu biar fokus ngerjakan, ternyata kok malah di sana nggak ada sama sekali. Iya Nah kayak sebelum itu kan kadang internetnya nggak pasti, pas tahun kemarin itu internetnya lancar banget kayak gitu. Ternyata kok sekarang malah kayak gini. Jadi kurang tahu sih kenapa kayak gitu sebulan ini. kan di sana tadi katanya nggak di lockdown ya, jadi kayak kegiatan Iya. kegiatan orang-orang masih kayak biasanya gitu ya, masih keluar-keluar. Iya. Di Malang aja kan aku selama selama pandemi ini tetap di Malang. Di Malang aja yang di lockdown Hmm. itu masih rame banget yang keluar rumah, yang di jalanan itu malah tambah rame. Kita lihat Kayak di pernah, depan rumahmu itu juga kena lockdown nggak? iya harusnya kan seluruh Malang kan, tapi Hmm. pas keluar gitu apa misalnya keluar nyari makan tuh jalanan masih rame banget. Jadi kayak lockdown gak lockdown ya tetap aja sama gitu, nggak ngaruh. Iya sih. Apalagi yang daerah kayak gitu ya, yang Hmm. nggak di lockdown. Kalau kamu gimana yo? Tadi gimana? Sampai mana tadi Leo? Ya, kalau aku sih sama Rizky, nggak ada lockdown, nggak ada PSBB juga. Tapi kasusnya di sana makin hari makin nambah nggak? Atau jarang gitu nambah? Ya, kalau kalau akhir-akhir bulan ini sih, kemarin aku berangkat ke Malang itu kasusnya ada 8 kalau nggak salah. Oh, bentar. Kan kamu dari Banyuwangi kemarin, Iya, terus ke Malang. iya. Nah itu nggak kenapa-napa selama di perjalanan. Kan nggak boleh, kalau nggak terlalu penting kan nggak boleh keluar. Ini malah perjalanan jauh. Gimana nih? Berarti kamu nggak nurutin Iya. pemerintah dong? Iya, Ini bisa bukannya dilaporin gitu. loh ya. Ya, bukannya gitu. Tapi kan ini ada kepentingan juga untuk skripsi kan. Kalau memang skripsi dihapus kan, aku bisa aja di rumah saja gitu. Kan kalau di rumah kan tapi bisa. kita lihat selama di rumah, kamu buat story kayak gitu,
malah nggak di rumah kamu ya, malah main-main keluar gitu. Itu gimana ya? Nah itu di rumah aku itu. Oh, di rumah. Iya itu di rumah aku, anak-anak yang ke rumah gitu. Berarti nggak social distancing dong. Ya, tapi kalau kita nongkrong di rumah aku itu aku suruh social distancing gitu. Jadi selama di rumah ngapain aja kamu ya? Ya kalau aku di rumah sih ya biasanya bantu-bantu orang tua. Nggak boleh bohong ya. Ini tugas, ini harus jujur. Iya aku beneran ini kan orang tua aku sakit, nenek aku sakit kan. Sakit Jadi apa? aku yang bersih-bersih. Kemarin itu kan aku pulang kan gara-gara Oh, nenekku sakit sakit. gara-gara kamu pulang. Ya enggak, Waduh, jangan bawa penyakit ke orang nenekku. tua gitu ya. Makanya kan nggak boleh mudik itu, makanya disuruh nggak boleh mudik soalnya nanti takutnya kita bawa penyakit buat orang tua. Nah, kamu udah ngelakuin itu ya. Nah, itu aku pulang sebelum corona. Nah itu orang tua aku, nenekku tuh sakit apa? Sakit gara-gara kamu pulang berarti. Bukan, Oh, bukan. Iya. sakit sakit stroke ringan itu. Terus aku tahu kalau sakit stroke ringan, jadi aku pulang. Terus selama di rumah ngapain aja? Ya, itu biasanya bersih-bersih rumah. Nggak boleh Terus, bohong yo, yang jujur. iya aku jujur ini kan aku di rumah sama nenekku sama adikku yang kecil. Terus sama aku orang bertiga doang. Adikku juga masih kelas 2 kan. Kalau Jadi mas, ya bersih-bersih aku. kalau masjid Bersih itu aku. masjid masih buka yuk, kayak Jumatan, Taraweh kemarin masih buka, masih diadain. Masih, tapi itu ada protokol kesehatan. Jaga jarak 1 meter, harus pakai masker, kayak gitu. Tapi kayaknya kamu nggak pernah tak lihat pakai masker ya? Gimana nih? Jadi kalau di rumah enggak, ya kalau keluar Oh, kan pakai. berarti sering keluar-keluar. Ya enggak sering. Kan orang tua aku sakit. Kalau Oh, aku keluar lah, gimana? jadi ngerawat orang tua yang sakit gitu ya. Iya, di sana. Kemarin ke Malang naik apa ya? Naik sepeda. Sepeda, sepeda gayung. Ya sepeda motor lah. Oh, sepeda motor. Beda. Iya. Kemarin kan aku naik diantar temanku sih dari Jember. Terus sampai Jember sama Bayaki ke Malangnya. Di jalan itu gimana? Rame atau gimana? Masih kayak biasanya. Di rame sih di Jember. Kayak hari-hari biasa gitu ya. Iya kayak hari-hari biasa gitu. Kalau base kereta gimana ya? Kan biasanya Kalau kamu naik kereta kereta. nggak ada rutenya sekarang nih. Udah Malang nggak ada. nggak ada, Banyuwangi Malang nggak ada. Nggak ada kenapa? Karena corona atau karena apa? Ya mungkin gara-gara ini corona ini. Kalau base, Tapi kalau bis ada sih bis, tapi ya jarang gitu, cuma 1 2 gitu bis. tapi masih ada gitu ya. Mungkin, hah? Tapi masih ada. Masih ada, tapi mungkin sampai Jember doang sih bisnya. Jadi kan selama pandemi ini kamu di rumah ya, di rumah orang tua di Banyuwangi. Iya di rumah. Terus itu dampaknya pandemi ini sama orang tua gimana ya? Kan orang tua juga harus kerja, terus kerjaannya terganggu apa enggak atau gimana? Ya kan itu yang terganggu kan itu waktu orang tuaku kan di mana itu di luar negeri semua. Oh, Kakak sama ibuku kan di luar negeri. nah itu apalagi di luar Nah, negeri? Nggak di luar negeri nah nggak itu tambah parah. iya kan apalagi di Malaysia kan kemarin lockdown, terus Brunei juga kan lockdown. Jadi ya terganggu ekonominya. Dia nggak bisa ngirim uang untuk biaya di rumah. Tapi alhamdulillahnya itu dari pemerintah desa itu ngasih bantuan. Terus kemarin juga dapat dari SMP negeri, terus dari orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi banyak dapat bantuan gitu ya. Iya,
dapat beras nih kayak gitu, gula. Itu dari pemerintah. Oh iya ya. Kalau Ya dari pemerintah, dari influencer, influencer. dari ya Siapa ya itulah siapa? semuanya. Ya Pak. Influencer siapa? Oh ya adalah orang sana, Orang Banyuwangi. terus SMP, SMA itu. Iyalah, Banyuwangi. Tak ke Ami dulu. Ami sekarang di mana? Ya. Di Malang. Suaranya nggak kedengeran. Di Malang. Di Malang. Sebelumnya di mana? Di Malang terus atau Sebelum, iya di Malang terus, cuma kemarin ke Dampit, di Dampit? Malang Selatan Di Dampit ada siapa? sama nenek. Jadi kondisinya di Dampit sendiri gimana? Di Dampit sih masih desa banget, jadi ya masih apa ya, masih kurang terlalu sadar sama kayak pakai masker kayak gitu, masih tetap ramai sama kayak di Lamongan kayak tadi sih. Sama kayak di rumahnya Leo ya kan, rumahnya Leo desa banget gitu, kampung Oh banget. iya. Marah nih orang. Jadi sehari-hari di Dampit itu tuh kayak hari-hari biasa gitu, nggak ada bedanya. Ya hari-hari biasa sih, cuma eh, setelah seminggu di sana tuh tiba-tiba di sana udah kayak ditutup-tutupin semua, kayak gang-gang kecil-kecil semua ditutup, cuma ada satu gang besar aja yang boleh lewat. Jalan-jalan ditutupin. Terus Hmm. lewatnya gimana dong orang-orang? Lewatnya cuma ada satu gang besar, itu gang semuanya gitu, maksudnya bisa lewat situ doang, Itu yang lainnya diperiksa. nggak bisa. Sebelum masuk Apa? diperiksa dulu. Iya, sebelum masuk kan ada palang pintunya gitu, jadi ada yang jagain setiap hari, terus ditanya semuanya, kalau nggak pakai masker biasanya nggak boleh masuk. Oh, ketat juga berarti ya. Ya, Terus kondisi selama di rumah ngapain aja? ngapain, ngerjain tugas paling, cuma bantuin mbah, nganterin mbah gitu-gitu aja sih. Itu kuliahnya gimana? Kuliah online. Apakah efektif atau gimana? Kuliahnya sih efektif, tapi kadang-kadang sulit sinyal di sana tuh, Jadi apalagi aku kendalanya cuma sinyal ya. ya sulit sinyal, terus kadang-kadang di sana tuh masih suka mati lampu, jadi kadang-kadang mati lampu terus. Kalau pas ujian gitu. Udah ujian gak sih? Belum ya? Udah kemarin UTS. Oh, itu ujiannya gimana? Apa Ya ujiannya, online ya semua? ujiannya sih tetap ya online, tetap lancar, tapi ya itu sinyalnya kadang-kadang, kalau misalnya itu kadang-kadang harus benar-benar cari lokasi yang pas biar dapat sinyal yang gede, kalau enggak ya ketinggalan ujiannya. Terus sekarang lagi di mana? Sekarang di rumah Om, di Lawang. Nah, itu perjalanan dari Dampit ke Lawang nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak hari-hari biasa tetap rame atau gimana? Iya sih tetap rame, sama aja. Soalnya kemarin kan pas pulang itu udah nggak PSBB, jadi ya tetap rame. Ya, PSBB nggak PSBB juga tetap rame ya. Oh iya kan, nggak, soalnya nggak pernah ke rumah, nggak pernah keluar rumah, nggak tahu jadinya. Jadi sekarang udah di Lawang. Iya. Gimana? Ngapain aja di Lawang? Kesibukannya apa? Belum, baru berapa hari di Lawang, jadi ya cuma nggak ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain. Kalau orang tua sendiri gimana kondisinya? Apakah sehat aja? Ya alhamdulillah sih sehat, tapi orang tua tetap di Jakarta, walaupun kemarin lebaran tetap nggak pulang. Nggak boleh pulang ya? Jakarta nggak bisa pulang. Iya kan nggak boleh pulang memang dia keadaan pandemi kayak gini. Jangan tiru Leo itu. Leo itu kan nggak pernah matuin pemerintah. Jadi ada pandemi tetap aja pulang gitu. Makanya sampai neneknya jadi sakit kan. Terus kondisi orang tua di Jakarta. Iya di Jakarta. Itu kondisinya gimana sekarang di Jakarta? Nggak tambah parah? Di Jakarta sih ya awal-awal dulu emang parah banget gitu, tapi katanya ibu sekarang udah ada yang apa, di rumah, sekitar rumah ibu itu masih zona hijau gitu, jadi belum ada yang kena, jangan ada yang kena gitu. Tapi sudah membaik ya? Iya. Atau kasusnya terus bertambah? Ya tetap bertambah sih, cuma kalau di daerah rumah ibu itu masih zona hijau. Terus kalau kondisi ekonomi orang tua sendiri gimana?
Ya pasti turun ya. Maksudnya kayak ibu-ibu kan ngajar itu Ngajar apa? nggak ada. Ibu ngajar apa? Ibu ngajar TK sama kayak ngajar anak-anak les gitu. Yang anak-anak les juga pada nggak ada yang datang gitu. Paling cuma satu dua orang aja. Terus kalau bapak tetap kerja sih, tetap keluar rumah. Tapi tetap pakai masker kayak gitu. Berarti kalau ibu anak-anak TK-nya disuruh sekolah online juga. Iya, sekolah online ya ibunya gitu yang di rumah. Ya, Hmm, juga. berarti lebih sulit ya, soalnya kan anak-anak kecil masih TK gitu. Iya. Kadang-kadang sih biasanya kalau ibu suka cerita itu dia kayak bikin soal terus nanti murid apa orang tua muridnya kayak datang ke sekolahan ngambil soalnya terus pulang lagi gitu sih. Kalau bapak, berarti tetap harus keluar rumah buat kerja ya. Iya tetap. Kalau kamu gimana, Rik? Iya. Aku sih selama selama ini di Malang aja gitu, nggak kemana-mana. Aku kan taat pemerintah gitu, jadi nggak keluar rumah, diem di rumah, nggak kayak kamu yo yang pulang kampung gitu terus balik ke Malang lagi, nanti bawa penyakit kayak gitu, takutnya kan gitu. Tapi kamu di kelas itu nggak apa kayak nggak stres gitu? Kalau aku sih enggak ya, cuman stres ngerjain skripsi doang. Ngapain aja di kos? Ya di kos sih ngerjain skripsi, ngerjain project gitu. Sibuk lah pokoknya, nggak kayak Leo itu yang pengangguran gak ada kerjaan. Ya aku mau ngerjain gimana orang nggak ada kerjaan. Gimana skripsimu ya, apakah kesulitan buat bimbingan atau gimana? Ya kesulitan sih. Kemarin aja aku sampai di chat sama dosen pembimbing juga sih waktu dibanyain Sampai di tes? Di chat. di Oh, chat. katanya di chat nggak bales ya? Ya aku bales lah Oh, gimana. kirain nggak dibales. Tapi itu balasnya itu ya pasti pending gitu lama. Oh, Kan nggak sengaja ada sinyal sengaja. juga. Ya nggak sengaja, namanya nggak ada sinyal lah. Oh, Gimana? ya kirain sengaja telat balesnya. Itu gimana ya sampai dicariin dosen? Kamu nggak pernah hubungi dosennya? Ya bukannya nggak mau ngubungin ya, tapi kan ya mau ngerjain kadang-kadang itu harus keluar cari sinyal yang ada sinyal Oh gitu. iya, soalnya di desa ya, kampung banget gitu ya, jadi nggak ada sinyal ya. eh iya kan rumahku kamu tahu kan deket alas gitu. Oh, listrik belum masuk Ya juga katanya. ya ada listriknya ada. Oh, listrik ada, air yang nggak ada. Ya Hmm. ada air, Oh, ada air. PDAM udah ada. Oh, udah ada. Cuman sinyal berarti yang Ya nggak aku ada ya. sih ya aku sih di sana itu cuma berharap ya Berharap apa bantuan. skripsi itu dihapus gitu, ada kebijakan skripsi dihapus gitu. Kenapa yo? Kamu mau lari dari tanggung jawab gitu? Nggak mau skripsi, mau Iya enak-enakan aja gitu? iya bukannya nggak mau skripsi ya, kalau keadaannya kayak gitu kayak gimana gitu loh. Tapi Jadi kan teman-teman yang lain kan kemarin itu udah kan ada yang sidang yo. Jadi nggak ada yang ngeluh skripsi. Yang lain udah pada sidang itu gimana ya? Kok kamu belum sidang? ya kan kalau yang lain kan enak Enak di gimana? Malang ada sinyal bisa ngerjain gitu. Ya siapa suruh kamu pulang kampung? Ya kan orang tua aku sakit. Ya kan kamu yang bawa penyakit. Ya bukan, aku itu pulang sebelum aku pulang itu orang tua aku udah sakit gitu loh. Hmm. Bukan aku yang bawa Jadi pas penyakit. kamu pulang orang tuanya tambah sakit. Gitu. Ya udah sakit, namanya stroke ringan kan pasti yang sebelah nggak bisa ngapa-ngapain, yang sebelah bisa gitu. Kalau Rifki Hmm. di Halo. di rumahmu sekitar rumah dapat bantuan gitu Ki dari pemerintah Nah, buat dapat sih. Kemarin yang dapat itu malahan yang dari luar daerah, terus kemudian dia kayak isolasi gitu, dapat kayak bantuan gitu juga. hmm, Terus dari keluarga juga dapat juga sih. itu Kemarin dapat bantuannya dari siapa? dari kepala desanya sih, dari kepala daerah tempat gitu. Bantuannya berbentuk apa? Beras atau uang? Langsung uang uang sih. Kalau Oh, saya pribadi dapat 350.000 kemarin dari pemerintahnya.
Itu Sampean sendiri? Ya saya sendiri aja, terus keluarga juga dapat sendiri kayak gitu. itu berarti bukan per keluarga, tapi per orang gitu. Iya betul. Wih, berarti lumayan banyak ya. Misalnya satu Kalau keluarga ada iya 5, berarti 350 kali 5 gitu. iya, Lumayan ya. tapi katanya sih eh, dari apa ya, dihitung dari bulan Januari sih kemarin sebenarnya bantuannya sebenarnya. Jadi kayak per bulan itu dijatah 60.000. 60 Terus ribu. iya, terusan ini kan kayak di akhir-akhir bulan kelima kayak gitu kan, jadi totalnya baru diberikan kayak gitu kayak dari awal kemarin. Soalnya di desa kan dampaknya dari COVID kan nggak seberapa gitu sih, kayak Hmm. kesehariannya masih kayak biasa, biasa gitu sih. Itu terus Jadi apa namanya? Itu Sampean bukan sendiri dapat dana bantuan? BLT ya? malah eh, Apa ya? Bukan dana BLT itu ya? bukan sebenarnya, kurang tahu aku, tapi kayaknya sih bukan sih. Oh ya, tadi tuh orang yang Mm, berarti kan kamu di Lamongan kemarin. mm, mm. Berarti misalnya ada orang Malang nih, apa namanya, Iya, domisilinya di Malang. Maksudnya KTP-nya KTP Malang. Terus datang ke Lamongan. Dia juga dapat iya. bantuan kayak gitu. Misalnya kuliah di Lamongan. Tapi kayaknya ada syaratnya, jadi dia harus kayak isolasi dulu gitu sih. Kalau dia ketahuan dia habis dari luar Malang, terus Bukan. kemudian dia Maksudku KTP-nya misalnya KTP Malang, tapi dia tinggal ya, di Lamongan kayak gitu. Jadi tetap dapat. kalau kalau itu kurang tahu sih. Tapi menurut sepengetahuan saya kayaknya dari eh, de- tiap rumah kayaknya dapat semuanya sih. Tapi Anak-anak kalau kos gitu berarti dapat ya. ya kan dulu kan ada yang dapat, cuman pas waktu itu ada yang dari luar Malang, terus dia balik. Nah pas waktu itu bagiannya udah di apa ya? eh bantuannya udah diberikan, tapi ada pas waktu itu ada yang baru datang kayak gitu kan. Nah, terus pas waktu itu dia ada proses seminggu lagi baru untuk buat proses bantuan itu dapat lagi kayak gitu. Jadi kayaknya sih dari luar ada yang dapat, tetap dapat sih kayak gitu. Kalau Leo tadi gimana yo? Kamu bantuannya berupa apa yo? Kalau di aku sih bantuannya itu Mukamu kemana yo? ya bentar. Kalau di aku sih bantuannya itu berupa kayak beras, mie gitu. Nggak ada apa, Nggak nggak ada berupa uang. uang, nggak ada. Enggak, Hmm. nggak tahu sih. Kok nggak tahu? Pemerintah kitanya Yang nerima siapa? yang nggak tahu kalau Oh, atau kamu uangnya. jangan-jangan uangnya kamu ambil? Ya enggak lah, nggak dikasih juga. Kirain kan siapa tahu baru dapat apa namanya bantuan langsung dibuka diambil uangnya gitu. Enggak lah, kan cuma ya itu cuma mie, terus beras, pop mie, gula gitu. Kalau sekarang kan di kontrakan yo. Iya, Makan gimana yo? ya makan beli lah. Maksudnya nggak kesulitan cari tempat makan gitu, warung-warung. Enggak Warung-warung sih. tetap buka. Sekarang kan banyak yang buka kan. Sekarang Sampean di Malang. Kenapa Ami? Kenapa nih? Sampean gimana? Sampean siapa? Kamu, Ri. Ya, Mas Ari. Gimana apa? Ya, kamu makannya Ya, gimana? Makannya 2 kali sampai 3 kali sehari. Minum obat kamu berarti tuh. Iya, minum obat. Minum obat Enggak, mah maksudnya banyak yang buka nggak kedengeran suaranya. banyak yang buka warung, apalagi kan lagi kayak lebaran gitu, pada yang buka. Kalau pas lebaran kemarin sih kayak warung-warung pada tutup gitu ya, selama seminggu mungkin kurang lebih. Cuman ada beberapa warung aja yang buka. Kalau pas malam baru lumayan banyak, kayak warung-warung yang pakai apa ya, rombong kayak gitu-gitu tetap ada, walaupun pas lebaran ada kayak gitu. Kalau warung sih Pas kalau selama Lebaran itu selama Ramadan gitu nggak ada kayak masjid-masjid kegiatan di musola kayak gitu, masih ada nggak di sini? kalau di dekat kosku kayak kegiatan misalnya buka puasa bersama gitu kayak udah nggak ada kayaknya. Jadi ya nggak ada kegiatan buka-buka bersama gitu, nggak ada. Tapi kalau taraweh kayaknya di beberapa masjid masih ada, tapi ada juga yang nggak ngadain taraweh.
kayak di dekat kampus, samping kampus Masjid Ar-Rasul masih ngadain terawih, Jumatan juga. Tapi itu sebelum lockdown sih. Selama lockdown kayaknya kurang tahu dah aku. Tapi itu kayak nerapin Kamu jaga jarak gitu nggak di Aku masjid tuh? nggak tahu, aku soalnya nggak ke masjid, aku sholat di rumah. patuh ya kamu? Apa? Patuh pemerintah ya? Iya kan, aku patuh, aku menaati pemerintah. Kan nggak kayak Ya, kamu yo kamu yang disuruh diam di rumah malah ke Malang kayak gitu kan, takutnya bawa penyakit ke ya Malang. kan ada kepentingan. Kepentingan dirimu sendiri kan, bukan kepentingan masyarakat. Kamu tuh mementingkan diri Ya, sendiri yo. yang enggak Kan kepentingan calon kepentingan istriku juga kan? kepentingan siapa? Calon Kamu istri kan selama katanya. Calon istri emang udah lahir? ya udah lamaran. Nggak nanya tau yo. Kita di sini, kita Kamu bertiga di selama sini nggak butuh informasi kamu udah lamaran apa enggak, dan kita nggak peduli. enggak, aku mau nanya, kamu selama PSBB itu dapat bantuan dari pemerintah apa aja, Ri? Nggak dapet apa-apa. Enggak dapat Nggak apa-apa? menunjuk. Nggak dapet apa-apa. Enggak dapat obat atau apa gitu? Obat? Iya, Obat mah? obat penangkal Enggak sih COVID-19 kalau obat. itu. Cuman kayak orang-orang desa gitu yang keliling buat nyemprotin desinfektan gitu doang sih. Kalau bantuan nggak ada. Hmm. Kamu Emang enggak udah ikut? ada obatnya, Li? Hah, obat? Kenapa ya? Kenapa Ki? Ya hilang dari Ki. Hilang. Kamu itu enggak ikut nyemprot itu testing apa? Pestisida. Desinfektan. Ya itu. Kamu enggak itu. Enggak, aku kan di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Paling keluar buat beli makan. Jiwa sosialmu kan kurang ya, Ri. Memang benar-benar. Kamu selalu mikirin dirimu kan? Iya, sama kayak kamu kan yo, nggak mementingin orang lain. Orang lain sakit nggak masalah gitu kan, yang penting kamu kepentingan pribadinya tercapai gitu kan. Makanya kamu Iya, dari Banyuwangi ke Malang kan jauh-jauh. sama berarti gitu ya. Enggak dong, enggak dong. Kamu kan membahayakan orang banyak. Ngawur ya. Gimana lagi? Kamu mau tanya apa Kalau tadi? nggak kan Ada. kamu katanya beli obat penangkal COVID, emang udah ada obatnya. Leo tuh berimajinasi deh. Enggak sih, kemarin itu aku lihat dari punya Bayaki sih obat, katanya obat itu ya paracetamol itu. Nah, paracetamol mah obat Dari panas. iya dari pemerintah itu katanya Bayaki dikasih kayak gitu. Buat apa? Ya buat itu Pusing. COVID-19 itu. Berarti kalau buat nangkal COVID gitu paracetamol. Oh. Itu obat apa sih? Dari pemerintah. Ya kan paracetamol kan itu. Yang mana dari pemerintah, Bangke? Ya ini. Wah, nih penyebaran hoax ini. Ini Ya berarti bukan berarti. ini Salah. udah ada rekamannya, tinggal dikirim buat dilaporin. Oh ternyata vitamin C. Vitamin C. Vitamin C dari pemerintah katanya. Buat apa? Ya ini. Buat apa vitamin C? Ya Biar buat kesehatan. kan buat nambah imunitas. Oh, jadi biar vitamin C buat nambah imun. Iya iya kan. Iya kan. Oh, gitu. Oh, Kalau Iya, Ami iya. gimana Mi? yes, deh. Apa? Bantuan selama di Dampet, di Lawang, dapat bantuan nggak? Kan orang Jakarta, bukan orang Malang, orang asli Malang. Kalau aku sendiri sih nggak dapet. Tapi kalau waktu di Dampit kemarin, apa? Kayak mbah gitu karena orang asli Malang dari Dampit dari Kabupaten Malang itu dapat bantuan Bantuannya berupa apa? berupa beras, telur, minyak gitu sih.
Itu bantuannya dari siapa? Pemerintah Dari atau ya orang gitu? pemerintah Itu yang dapat satu keluarga satu atau per orang kayak Rifki tadi? per kakak sih, maksudnya per rumah satu. Hmm. Iya kan biasanya per rumah satu ya. Kok kalau Rifki Iya. satu orang satu, lumayan banyak berarti. Tapi kalau kamu Ki, Sebenarnya kalau aku itu gitu. apa Kalau aku namanya? sih ada bantuannya dua sih. Jadi kalau misalkan ada warga yang dari luar, terus dia masuk, itu kan dia dari luar, terus kan penghasilannya kayak kena dampak COVID gitu kan. Jadi dia dapat bantuan juga. Terus yang dari pihak kakaknya juga, kepala keluarganya juga dapat kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang dari luar, dapat juga sih. Itu apa nih? Hmm. Bantuannya cuma berupa uang, nggak beras gitu Ki. Iya sih, setauku yang saya dapat cuman berupa uang sih, yang saya terima. Ini mungkin udah waktunya udah cukup lama, udah sekitar 30-40 menit. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan gitu dari misalnya dari Rifki. Mungkin ada yang pengen disampaikan Ki ke orang yang mendengarkan ini Ya, kalau walaupun dari saya nggak sih, ada. eh, dari saya sendiri untuk yang dengar kesadaran masyarakatnya mungkin bisa ditingkatkan untuk masuk main keluar, usahakan itu sih masker juga sih. Iya. Terus Leo mungkin ada yang pengen Ya, disampaikan. kalau aku sih buat buat orang-orang yang nonton ya ikutin arahan dari pemerintah. Tapi kan kamu nggak ngikutin ya. Ya, Ya, itu ngikutin aku. Ya, ya itu ikutin arahan pemerintah, ikutin protokol kesehatan, terus jaga kesehatan juga, jaga imunitas biar penyebaran COVID-19 ini agar cepat selesai gitu. Men. Kita sama-sama bareng pemerintah, membantu pemerintah untuk menghabisi COVID-19 ini. Jadi, Oke, sekarang ke Ami. Ya pokoknya tetap jaga kebersihan gitu ya sih. Apalagi sekarang udah new normal gitu kan. Jadi tetap social distancing walaupun tetap ketemu kayak gitu. Udah. kalau kamu, Ri, Mungkin kalau dari aku tetap ngikutin anjuran dari pemerintah. Jangan kalau bisa jangan sampai keluar rumah. Kalau misalnya nggak ada kegiatan kayak gitu, jangan sementara ini dalam keadaan ini jangan nongkrong dulu lah, jangan keluar kalau nggak ada kepentingan. Kalaupun ada kepentingan buat keluar kayak gitu, misalnya ke kampus atau beli makan belanja kayak gitu, usahain pakai masker, terus jaga jarak sama orang lain, ya kayak biasa kita dengar di berita-berita kayak gitu. Ya, pokoknya ikutin anjuran pemerintah, jangan ngabein, jangan meremehkan virus ini. Ya mungkin nanti kita bisa kebal gitu sama virusnya, tapi nanti kan kita pulang ke rumah bisa nularin buat keluarga kita, misalnya ke orang tua kita yang imunnya lebih lemah daripada kita, kan dampaknya ke orang tua kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat buat yang lihat. Mungkin itu aja, mungkin ada yang disampaikan lagi. udah, Udah cukup, Ya. kita udah, kita tutup. Terima kasih atas waktunya buat Ami, Leo, dan Rifki. Terima kasih. sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.